Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Septiani dengan NIM 202111319. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai wakaf sebagai instrumen investasi publik guna memenuhi tugas UTS mata kuliah hukum penanaman modal. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama yaitu mengenai pengertian wakaf dan nazir. Secara bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqf yang bermaksud harta yang diwakafkan. Yang kedua ada al-habs yang bermakna harta itu ditahan. Yang ketiga ada al-mana bermaksud dihalang. Dari segi syara, wakaf bermaksud seseorang yang menyerahkan hak miliknya kepada pengguna wakaf tersebut dari mula harta diwakafkan hingga ke akhirnya semata-mata karena Allah SWT, hanya tidak boleh diambil kembali atau dimiliki oleh individu lainnya. Wakaf, definisi secara istilah, merupakan harta yang dihibahkan, yang tidak susut fisiknya dari awal. Harta itu dihibahkan dan diniatkan karena Allah SWT. Wakaf juga dapat dipahami sebagai seseorang yang memberikan harta tetap berupa harta benda atau ibadah keagamaan yang diberikan untuk berbagai tujuan kemanusiaan hanya sekali seumur hidup. Selanjutnya yaitu nazir. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti memandang, melihat, serta terminologi fikih yaitu yang dimaksud dengan nazir adalah orang yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Pengertian lain nazir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf. Dapat disimpulkan bahwa nazir adalah pengelola wakaf baik perorangan maupun badan hukum yang berfungsi untuk mendata, mengelola, dan meningkatkan produktivitas harta wakaf untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi penerima manfaatnya. Materi yang kedua yaitu mengenai perkembangan konsep wakaf. Wakaf sebagai salah satu syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan salah satu instrumen yang menarik dalam kerangka ibadah yang berhubungan dengan berbagi atau memberikan harta kepada orang lain. Selain karena ketentuannya tidak terlalu ketat layaknya pada zakat, hasil dari wakaf bisa dialokasikan untuk apapun, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur saja, tetapi bisa untuk pemberian modal usaha kepada pedagang kecil, beasiswa, bahkan menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat. Hal ini menunjukkan keistimewaan dan keunggulan wakaf sebagai salah satu dari sistem syariat Islam yang mengelola harta untuk kebaikan dan kesejahteraan umatnya. Selanjutnya, pada tahun 2004 dibentuknya Badan Wakaf Indonesia atau BWI, yaitu lembaga negara yang independen khusus untuk mengembangkan pengelolaan wakaf. Badan ini mendata juga membina nazir atau pengelola aset wakaf agar aset wakaf bisa dikelola lebih baik dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, baik itu dalam bentuk pelayanan sosial, penggunaan tanah wakaf, masjid, musola, sekolah, pesantren, makam maupun pembangunan infrastruktur. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai sejarah wakaf. Sejarah wakaf yang pertama yaitu wakaf pra-Islam. Wakaf yang pertama kali dalam masyarakat Arab pra-Islam adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tempat untuk berkumpul atau haji. Praktek yang tampak serupa dengan konsep wakaf sebenarnya sudah dikenal lama dalam sejarah panjang kehidupan manusia, meski dengan istilah yang berbeda-beda. Praktek di masa pra-Islam ini tidak mengenal istilah wakaf. Hal ini karena wakaf adalah syariat yang diserukan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk kepedulian terhadap golongan orang miskin dan bentuk kasih sayang terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan.
Pendapat ini juga dikuatkan oleh pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa yang mempraktekkan wakaf hanyalah umat Islam dan orang-orang jahiliyah tidak mempraktekkan wakaf. Untuk yang kedua ada wakaf masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mewakafkan tanahnya untuk kemudian dibangun Masjid Kuba. Masjid ini dikenal sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Masjid Kuba ini dibangun di tahun 622, terletak sekitar 400 km dari utara kota Makkah. Sepeninggal Rasulullah SAW, wakaf tetap dikelola dengan baik. Di zaman Umar bin Al-Khattab, Baitul Mal sudah dilembagakan dan bersifat independen dan dilengkapi dengan sistem administrasi yang baik yang ditukun dengan adanya lembaga yang menjaga, mengatur pemasukan dan penyaluran dana untuk pengurus dan bagi yang berhak menerima wakaf. Untuk yang ketiga yaitu ada wakaf masa dinasti Islam. Perkembangan wakaf menjadi lebih luas ketika di masa dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah, di mana masa Bani Umayyah ini dimulai peralihan jalur pemerintahan Islam dari kekhalifahan menjadi kerajaan turun-temurun. Pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik, hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan membutuhkan untuk pembangunan umat dan memperbaiki kehidupan masyarakatnya dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta keseluruhannya. Perkembangan wakaf selanjutnya, perkembangan wakaf pada dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Dan yang paling banyak yang diwakafkan pada saat itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan, dan tempat belajar. Untuk yang keempat yaitu wakaf pada masa modern. Di Mesir pada tahun 1971, Badan Wakaf ini bertugas untuk mengusut dan melaksanakan pendistribusian wakaf, pengelolaan, serta semua kegiatan perwakafan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, melaksanakan ketetapan Badan Wakaf, menginformasikan kegiatan Badan Wakaf dengan disertai peraturan perundang-undangan yang menguatkannya, dan mendistribusikan hasil wakaf setiap bulan dengan diikuti kegiatan di cabang, membangun dan mengembangkan lembaga wakaf, serta membuat perencanaan dan melakukan evaluasi akhir, dan yang terakhir membuat laporan dan menginformasikan laporan tersebut kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan undang-undang yang dinanti-nantikan oleh segenap warga Indonesia, terutama umat Islam. Paling tidak, Undang-Undang Wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal yang baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. Untuk pembahasan yang keempat, penggunaan wakaf dalam investasi. Tujuan wakaf tunai untuk penggalangan dana sosial melalui sertifikat wakaf tunai, meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan menjadi modal sosial untuk pembangunan pasar modal serta menggugah kesadaran orang kaya untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Wakaf berdampak terhadap perekonomian secara umum. Wakaf sebagai investasi sosial dapat dialokasikan pada pembangunan fasilitas umum seperti jalan tol, rumah sakit, dan pembangunan lainnya. Pengalokasian wakaf tunai
pada pembangunan tersebut mampu meningkatkan total investasi di Indonesia. Wakaf tidak dipengaruhi tingkat ekspektasi return atau keuntungan investasi. Selanjutnya ada sedikit tambahan mengenai kelembagaan Bank Syariah sebagai nazir dalam pengembangan investasi wakaf. Wakaf uang pada dasarnya mendorong bank syariah untuk menjadi nazir yang profesional. Pihak bank sebagai penerima titipan harta wakaf dapat menginvestasikan uang tersebut pada sektor-sektor usaha yang halal dan produktif sehingga dapat memperoleh keuntungan dan menghasilkan manfaat. Pihak bank sebagai nazir berhak mendapat imbalan maksimum 10% dari keuntungan yang diperoleh. Dana wakaf yang berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset-aset real. Investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran. Sedangkan investasi pada aset-aset real dapat berupa antara lain yaitu pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan dan perkebunan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.